Martial Peak 3537. Ini karena meskipun Half Saint itu telah terbunuh, luka-luka Ming Yue semakin memburuk. Ini adalah situasi yang biasanya tidak mungkin. Kaisar Agung begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Half Saint dengan lambaian tangannya. Tapi sekarang Ming Yue muntah darah. Dengan kata lain, hadiah Half Saint memenuhi syarat untuk mengancam hidup dan mati Kaisar Agung Star Boundary. Ini sudah cukup. 1 atau 2 Half Saint bukanlah tandingannya. Tapi bagaimana dengan 10 atau 20? Jumlah Half Saint yang hadir tidak terbatas pada jumlah ini. Bahkan jika mereka menggunakan nomor mereka, mereka masih bisa menghancurkannya. Sebelum datang ke sini, setiap Half Saint sudah siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mundur sekarang hanya karena salah satu rekan mereka telah mati? Namun, kematian Half Saint yang bertindak lebih dulu tidak sepenuhnya tidak efektif. Paling tidak, Half Saints yang tersisa tidak lagi berani bertindak gegabah. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Ming Yue tidak lagi berada di puncak, membunuh beberapa Saint setengah lagi masih merupakan hal yang mudah. Tidak ada yang mau mengorbankan diri dalam kesempatan langka untuk membantu orang lain. Oleh karena itu, setelah Half Saint itu jatuh, yang lain hanya mengepung Ming Yue dan mengikutinya. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Setelah mengirimkan serangkaian pesan, pasukan ras iblis, yang telah dikerahkan ke segala arah di benua Eternal Heaven, juga bergegas menuju Ming Yue. Half Saints tidak ingin mati sia-sia. Jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada pasukan Demon Rache di bawah komando mereka, memungkinkan berbagai pasukan untuk terus menghabiskan kekuatan Ming Yue. Pada titik tertentu, Kaisar Agung dari batas bintang ini akan kelelahan. Dan sudah waktunya bagi Half Saint untuk memperjuangkan kesempatan ini. Pada satu titik, ketika pasukan pertama dari jutaan tentara ras iblis tiba di medan perang, salah satu setengah Saint memberi perintah kepada Raja Iblis terkemuka untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Meskipun Raja Iblis ini tidak mau, mereka tidak berani menentang dan hanya bisa menggertakkan gigi dan menurut. Raungan marah bergema di langit saat jutaan tentara terbang di udara seperti belalang. Ming Yue menghela nafas. Pedang cahaya bulan di tangannya melepaskan cahaya yang menyilaukan saat dia menebas beberapa kali, menghancurkan jutaan tentara. Pasukan kedua telah tiba, diikuti oleh yang ketiga dan aliran tentara Demon Rache yang tak ada habisnya. Dunia diwarnai merah dengan darah, dan di bawah sinar bulan yang berkedip-kedip, puluhan ribu pembudidaya ras iblis jatuh dari langit setiap saat. Dari jauh, sepertinya akan turun hujan. Meskipun ras iblis telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, yang dipedulikan semua orang adalah jalan tragis seorang Kaisar Agung. Kaisar Agung batas bintang benar-benar luar biasa. Bei Limo tiba-tiba datang ke sisi Yu Rumeng dan menghela nafas. Alis Yu Rumeng sedikit berkerut saat dia diam-diam menjaga kewaspadaannya. Mereka berdua selalu berselisih satu sama lain. Dan sekarang setelah Bei Limo berlari ke sini, Yu Rumeng tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada? Dengan mendengus ringan, Yu Rumeng berkata, jika kamu dipaksa ke sudut, aku khawatir kamu tidak akan lebih buruk darinya. Bei Limo meliriknya dan terkekeh. Apakah adik perempuan mengutukku? Bagaimana saya bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Yu Rumeng dengan dingin menjawab. Sulit dikatakan. Bagaimana jika suatu hari kamu jatuh ke dalam semacam jebakan? Wajah Bei Limo tenggelam saat dia dengan marah berkata, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Saya ingin memperingatkan kamu. Tetapi sekarang sepertinya saya tidak bisa. Yu Rumeng mengerutkan kening. Ingatkan aku pada apa? Bei Limo mencibir dan mengabaikannya. Yu Rumeng menatapnya dengan curiga untuk waktu yang lama. Tetapi melihat bahwa dia masih tidak menanggapi, dia dengan tidak sabar berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, berhentilah mencoba bertindak misterius. Bei Limo ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Lupakan saja. Siapa yang memintaku untuk begitu baik? Kata-kata ini hampir membuat Yu Rumeng tertawa terbahak-bahak. Berpikir pada dirinya sendiri. Jika kamu memiliki hati yang baik, saya khawatir tidak akan ada lagi orang jahat di dunia ini. Tetapi dia benar-benar memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Dia. Jadi tidak pantas baginya untuk membantah.
Di mana pria kecilmu? Apakah dia aman? Beilimo berkedip padanya. Ekspresi Yurumeng berubah saat dia dengan cepat menoleh ke arah Yang Kai. Detik berikutnya, Divine Sense-nya menyebar seperti gelombang. Tetapi setelah 10 napas, dia menggertakkan giginya dan berteriak, Yue Sang, kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya yang lembut berkedip dan dia akan bergegas. Tetapi sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Orang ini tinggi dan memiliki kepala penuh rambut merah dan sepasang mata merah darah. Meskipun wajahnya sedikit pucat, ada senyum di wajahnya. Yurumeng menyipitkan matanya sedikit. Sueli, apa maksudmu dengan ini? Sueli tersenyum ringan dan bertanya, mau kemana? Apa hubungan keberadaanku denganmu? Enyahlah, teriak Yurumeng. Sueli perlahan menggelengkan kepalanya. Masalah Ming Yue belum berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Ketika Ming Yue meninggal, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Yurumeng berkata dengan marah. Ming Yue sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Mengapa aku harus begitu waspada? Selain itu, tidak seperti aku meninggalkan benua Eternal Heaven. Aku bisa segera kembali. Sueli menggelengkan kepalanya. Ini adalah ide Bos Huang. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa bertanya padanya apakah dia setuju. Mendengar ini, Yurumeng mau tak mau menoleh untuk melihat Huang Wuji. Tetapi melihat ekspresi acuh tak acuhnya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Huang Wuji adalah Saint Iblis pertama. Jadi dia pasti telah melihat dan mendengar apa yang terjadi di sini. Tetapi dia masih tidak mengungkapkan pendapat apapun. Jelas secara diam-diam setuju dengan tindakan Sueli. Tapi apa maksud dari semua ini? Apakah ada untungnya mempersulit dia? Dalam sekejap mata, wajah cantik Yurumeng tenggelam saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Yue Sang membelot padamu. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Yue Sang kembali dari medan perang dua dunia tanpa dipanggil kembali? Bagaimana dia bisa berani mencoba membunuh Yang Kai sebelumnya? Belum lagi berbaring dalam penyergapan di sini. Dia sudah menemukan jalan keluar. Jadi dia tidak keberatan. Sueli menyeringai. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Itu tidak disebut mencari perlindungan. Yue Sang hanya mengakui leluhurnya. Jangan lupa, Yue Sang adalah anggota klan iblis darahku. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Wajah Yurumeng sangat suram sehingga sepertinya air akan merembes keluar darinya. Beilimo tertawa kecil dan berkata, tidak banyak. Hanya saja bocah kecil itu mampu memperbaiki gerbang dunia, yang sangat berguna untuk wilayah iblisku. Sayangnya, dia tampaknya sudah cukup dekat dengan benua 100 roh baru-baru ini. Jadi kita perlu memberinya pelajaran. Meskipun dia dari batas bintang, dia masih perlu tahu siapa yang bertanggung jawab atas wilayah iblis ini. Mendengar ini, hati Yurumeng tenggelam. Sepertinya kemunculan Winchester benar-benar membuat orang-orang ini memperhatikannya. Sebelumnya, dengan musuh besar Ming Yue, mereka tidak tega untuk peduli padanya. Tapi sekarang Ming Yue seperti anak panah di ujung penerbangannya. Mereka segera mengambil tindakan. Menggigit bibir merahnya, Yurumeng dengan dingin berkata, jika sesuatu terjadi padanya, kamu pasti akan membayar harganya. Ayo Beilimo menepuk dadanya yang penuh dengan cara yang berlebihan. Tersenyum manis saat dia berkata dengan gembira. Penampilan adik yang marah benar-benar menakutkan. Sueli tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Saya sudah berbicara dengan Yue Sang. Dia hanya bisa terluka tetapi tidak terbunuh. Lagi pula, masih banyak gerbang dunia di wilayah iblis yang membutuhkan bantuannya. Jika kita benar-benar membunuhnya, itu akan menjadi kerugian bagi kita. Dengan Sueli dan Beilimo menghalangi jalannya, Yurumeng tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tempat ini bagaimanapun caranya. Jika Yang Kai jatuh ke tangan Yue Sang, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia masih akan disiksa. Yue Sang membencinya sampai ke tulang. Bahkan dapat dikatakan bahwa di masa depan, Yang Kai kemungkinan akan ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Saint Iblis lainnya. Dan ketika itu terjadi, Yang Kai akan dipaksa ke posisi pasif. Dalam hatinya, dia mengutuk pria bau itu karena menyebabkan masalah baginya dan menyuruhnya tinggal di sana dan tidak bertindak gegabah. Dia tidak tahu mengapa dia ingin bergegas.
Tetapi apakah kesempatan seorang Kaisar Agung begitu mudah untuk direbut? Sekarang, dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain bahkan tanpa melihat bayangan peluang. Di dalam lautan darah tanpa batas, wajah Yang Kai sangat suram saat dia menoleh untuk melihat sekeliling. Seluruh dunia diwarnai merah. Darah yang mengalir di bawah seperti ombak laut, dan awan darah di langit begitu tebal sehingga mengaburkan seluruh cakrawala. Dia sedang terburu-buru untuk sampai ke sisi Kaisar Agung Bulan Terang, tetapi dia tidak berharap untuk menyelam ke lautan darah ini di tengah jalan. Dengan metode yang begitu jelas, Yang Kai secara alami mengerti siapa yang berurusan dengannya. Menyapu matanya ke sekeliling, Yang Kai berteriak, "Yue Sang, keluar dari sini." Sebelumnya, karena kedatangan Bai Zuo dan kepergian Yue Sang, Yang Kai tidak mengharapkan dia untuk tidak menyerah dan malah menyerangnya sementara Half Saints lainnya sibuk memanfaatkan peluang. Dibandingkan dengan kebencian di antara mereka, Yang Kai merasa bahwa peluang di sana lebih menarik. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yue Sang. Ada awan darah di atas dan lautan darah di bawah, penuh dengan energi darah. Energi darah ini dipenuhi dengan aura jahat. Dan ketika Yang Kai bergegas masuk sekarang, dia secara tidak sengaja menghirup seteguknya, menyebabkan dia merasa pusing dan hampir jatuh ke lautan darah. Untungnya, dia telah menutup pori-porinya tepat waktu dan menahan napas, membuatnya merasa lebih baik. Dia sudah mencoba Space Divine Ability-nya, tetapi tempat aneh ini sepertinya membentuk dunianya sendiri. Jika dia tidak menembus penghalang ini, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Sekitarnya benar-benar sunyi, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia merah darah ini. Tetapi Yang Kai tahu bahwa Yue Sang pasti diam-diam mengamatinya. Sambil mencibir, dia berkata, "Kamu adalah Half Saint yang bermartabat. Apakah kamu benar-benar perlu menyembunyikan dirimu seperti ini? Apakah kamu tidak takut orang lain akan menertawakanmu?" Begitu kata-kata ini keluar, Yue Sang akhirnya bereaksi. Suaranya melayang dari segala arah. "Sebelumnya, raja ini tidak bisa melakukan apapun padamu karena kamu memiliki kekuatan eksternal untuk diandalkan. Tapi sekarang kamu sendirian. Mari kita lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk menghentikan raja ini." Yang Kai berkata dengan ringan. "Karena itu masalahnya. Tunjukkan saja dirimu. Tidak perlu bertele-tele." Sebuah gelembung muncul dari lautan darah, dan sosok Yue Sang secara bertahap muncul darinya, dengan seringai di wajahnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sosok Yang Kai melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tepat di depan Yue Sang. Meskipun kekuatan Yue Sang jauh melebihi Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata kiri Yang Kai melepaskan cahaya keemasan saat dia menatapnya. Bersambung.